Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal. Ada topik yang menarik, perempuan yang berjasa besar dalam menyelamatkan isi bumi, namun jarang dibahas. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan mampukan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Amin. Kalau kita bertanya siapa manusia pertama, pasti langsung jawab Adam. Siapa wanita pertama? Hawa. Siapa bapak orang beriman? Wah, langsung tahu pasti Abraham. Tapi siapa wanita yang berperan dalam menyelamatkan isi bumi? Siapa? Agak susah. Tapi ada. Siapa dia? Dia adalah istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh mempunyai peran luar biasa di dalam mendampingi Nuh menyelamatkan isi bumi ini. Walaupun jarang diangkat, apalagi dikotbahkan, tentang istri Nabi Nuh itu hanya tercatat 3 kali di dalam perjanjian lama. Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 7, dan pasal 8. Di dalam pasal 9 ada tapi tidak secara jelas. Demikian juga dalam perjanjian baru, yaitu dalam 1 Petrus 3 ayat 20. Kejadian 6 ayat yang ke-18 itu menjelaskan seperti begini. Tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nanti di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-18 di sana menjelaskan. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Memang peran dari istri Nabi Nuh juga tidak tercatat secara letterlah. Tapi kita bisa melihat di dalam perannya yang tersembunyi itu. Tentang istri Nabi Nuh di kitab-kitab kanonik, kitab 66 kitab dalam perjanjian lama dan baru, memang tidak tertulis siapakah dia. Namun ada yang menjelaskan dalam kitab-kitab yang lain. Ya, di dalam kitab Deuterokanonika, yaitu kitab Tobit, kitab yang diterima di dalam gereja Katolik, itu menjelaskan bahwa istri Nabi Nuh itu masih kerabat dengan Nuh. Dan kemudian di dalam kitab-kitab yang termasuk dalam kitab pseudepigrafa, kitab-kitab ini ditulis sekitar tahun 250 sampai 100 sebelum Masehi, dan biasa menggunakan nama-nama orang terkenal dalam perjanjian lama atau istilah-istilah tertentu. Kitab-kitab ini juga tidak diterima dalam kekristenan sebagai kanonik, dipakai hanya sebagai referensi karena mengandung nilai-nilai sejarah. Di dalam kitab pseudepigrafa yang salah satunya bernama kitab Yobel atau Jubileum, atau disebut juga kitab Kejadian Kecil, kitab ini diterima dalam gereja Ortodoks Ethiopia sebagai kanon. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa istri Nabi Nuh itu bernama Emzara, anak dari Rakael, dan Rakael ini anak dari Metusalah. Kalau kita melihat kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31, dijelaskan di sana bahwa Metusalah itu mempunyai anak namanya Lamek, dan Lamek mempunyai anak bernama Nuh. Jadi ini masih sepupuan, masih saudara. Namun kita tidak bisa menerima ini karena kitab kanonik tidak menjelaskan tentang hal itu. Jadi tentang istri Nabi Nuh itu hanya sedikit saja, walaupun sebenarnya perannya sangat luar biasa. Kita bisa mengambil dari apa yang dilakukan oleh Nuh, dan itu menjadi pegangan kita bahwa di sana juga ada peran dari istri
Nabi Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 mulai dari ayat 9 menjelaskan bahwa Tuhan menjelaskan tentang visi bagi dunia ini kepada Nabi Nuh, bahwa dunia ini, bumi ini akan dihancurkan dengan air bah, dan Nuh diminta untuk membuat bahtera. Walaupun tidak tercatat secara telak peran dari istri Nabi Nuh, namun kita bisa melihat bahwa Nabi Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Itu juga pasti ada dukungan dari sang istri. Dan istrinya juga membawa anak-anaknya bersama dengan Nuh untuk taat kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat dalam kitab Kejadian pasal 6, siapa yang membantu Nuh selama sekitar 100 tahun. Dia mendapatkan visi dari Tuhan untuk menjelaskan, untuk menyelamatkan orang-orang, untuk memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum bumi ini agar orang-orang itu mereka bertobat. Namun tidak ada yang bertobat selama 100 tahun. Dan di dalam pasal 6 itu dijelaskan bahwa Nuh juga sedang membangun bahtera. Bayangkan saja, selama 100 tahun membangun bahtera, memberitakan tentang visi dari Tuhan, namun tidak digubris, malah mengatakan itu Nuh itu orang gila. Bayangkan saja kalau tidak didukung oleh seorang istri yang luar biasa seperti istri Nuh, bagaimana Nuh menghadapi semuanya. Pasal 6 juga, ketika Nuh membuat bahtera, siapa yang menyiapkan makanan buat Nuh dan pekerja-pekerjanya? Siapa dan mengatur uang untuk membeli bahan-bahannya? Kalau tanpa dukungan dan bantuan dari istri Nuh, saya pikir Nuh tidak mampu melakukannya. Selama 100 tahun loh. Luar biasa. Dan bagaimana dalam pasal 7, ketika datang air bah, sampai pasal yang ke-8, air bah surut. Bagaimana selama sekitar 370 hari berdasarkan bulan yang kedua, tanggal 17, dan kemudian air bah itu surut, mereka bisa keluar itu bulan 2 tanggal 27, dan berdasarkan perhitungan kalender lunar 360 hari tambah 10 hari, jadi sekitar 370 hari. Siapa yang membantu Nabi Nuh memberi makan pada binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu? Yang terakhir, ketika mereka keluar, pasal yang ke-9 di sana menjelaskan setelah keluar mereka tetap memuji Tuhan, mereka mempersembahkan kepada Tuhan korban, dan mereka mulai lagi dari nol. Mereka mulai lagi bertani, mulai lagi tanpa bantuan seorang istri. Bagaimana Nuh dapat melakukan? Jadi dari 3 pasal, bahkan 4 ya, pasal 9, walaupun di sana tidak secara langsung menjelaskan tentang istri Nabi Nuh ada atau tidak, tapi jelas saya yakin bahwa istri Nabi Nuh ada. Di sana menggambarkan bagaimana peran besar dari istri Nabi Nuh, dan ini jarang diangkat di dalam khotbah. Seharusnya ini menjadi dasar juga bagi kehidupan keluarga. Bagaimana peran istri yang sangat luar biasa membuat seorang suami berhasil di dalam bekerja, di dalam karyanya, di dalam melayani Tuhan, dan di dalam menjalankan visi dari Tuhan. Peran dari seorang istri sangat besar, luar biasa sekali, meneguhkan suaminya. Karena itu istri-istri, para ibu, belajar dari istri Nabi Nuh
menjadi orang yang teguh kuat mendampingi suami, setia ketika suami menjalankan pekerjaannya, pelayanannya, visi dari Tuhan. Dan pasti ada karya Tuhan luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus belajar dari firman Tuhan. Soli Deo Gloria.